Kalau bebas kau mimpi. Benar. Pargo ya aku di Monas kalau iya. Benar. Bebas. Bebas apa? Kalau misalnya tahanan. Ya beneran kalau tersangka udah tersangka. Kalau lepas tersangka nggak mungkin ya. Kalau kecuali Megatrust. Tapi kalau misalnya dia sidang dan dia tetap tersangka, gimana? Gitu aja. Gitu. Dendam. Oh iya, dendam dong. Gue bersumpah atas nama almarhum papa gue. Masa iya gue langgar? Enggak lah. Gila loh. Sama aja. Parah malah itu. Iya, ada bedanya. Sama kayak si Nicky Bull waktu dia dipentas, dikasih duit terus disorot gitu kan. Ih, sama aja tuh, apa bedanya? Kalau Mending LC di room loh. Kalau gua sekelas udah besar begitu, nggak nyenggol gua tampol beneran. Kalau LC di room, kalau ini di luaran. Nicky Bull jalan ngangkang, renggang. Gitu. Hari ini dia tuh udah kayak kelabakan. Telepon kanan, telepon kiri, help me, dan bilang kalau dia itu sebenarnya pengen banget sih NM ini memang dipenjara. Karena apa? Karena dia udah capek bayar miliaran setiap tahun. Nah, jadi itulah solusi untuk meringankan beban dia. Sodok sana, tanduk sini, ya kan? Nah, untuk pihak Polela, maksudnya gini loh Pak. Ini kan sudah beredar di mana-mana nih. Nggak mungkin kan? Pasal turut serta. Yang nelpon bertiga, yang sama si M dia nyuruh, cepat kamu telepon, pokoknya kamu ikutin aja, harus video call, nangis, cepat nangis. Kak, dia nggak mau kak. 3M, aku kan punya cuma 3M, yang lain kan hartaku aset doang. Ya kalau kayak gitu aku nggak tahu lah, nggak ikut lah katanya. Oh alah, 15M mintanya, kurasa dibagi lagi kan. Serem banget deh. Ini si Botita ini harus ditangkap beneran. Bener. Tapi feeling gue ya 2-3 hari lah. Ya kan dia keluar nongol. Ya pasti mereka akan menyelamatkan dirinya masing-masing gitu. Iya, dia kan bilangin si pelapornya itu kan ratu flexing. Ya dia nggak flexing emang. Polemik skincare di tanah air kita ini semakin menjadi-jadi. Bahkan saya melihat terjadinya ada 2 kelompok pihak, A dan pihak B. Yang satu pihak membela produsen, yang satu pihak membela pihak yang mereview produk kosmetik yang diduga ada overclaim dan ada zat-zat berbahaya dalam kandungannya. Ini menarik jadinya. Pastinya ini persoalan adalah bukan lagi menjadi persoalan 2 kelompok itu, tapi juga ini menjadi persoalan bagi masyarakat dan khususnya pemerintah. Dalam hal ini harus menyikapi. Kenapa? Apapun yang mereka perdebatkan dan apapun yang mereka persoalkan, intinya adalah yang paling akan dirugikan atas permasalahan ini masyarakat pengguna atau konsumen. Apalagi dapat berita-berita dan informasi yang beredar di sosial media, ada beberapa konsumen yang menjadi korban, bukan mendapatkan solusi, malah mendapatkan intimidasi dan ancaman-ancaman tertentu. Ini menurut keterangan. Nah, artinya ini untuk membuat terang permasalahan, pihak dari pemerintah atau aparat penegak hukum yang berwenang dan lembaga-lembaga yang berkompeten dalam hal ini harus turun menyelidiki, memanggil, memeriksa apa yang terjadi sebenarnya dalam permasalahan ini. Saya sekaligus juga menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Komisi 6 DPR RI yang mau merespon, dan bahkan salah satu anggota DPR RI tersebut menyatakan bahwa mengucapkan terima kasih kepada pihak yang memberikan informasi terhadap persoalan konsumen di tanah air dan bisa menjadi rujukan di dalam menyusun undang-undang perlindungan konsumen. Sekira seluruh masyarakat di luar dari kelompok yang berseteru harus bersuara dan menyampaikan aspirasinya, dan kalau memang
meyakini bahwa ada dugaan tindak pidananya, melaporkan agar ada jalan bagi aparat untuk melakukan penyelidikan dan atau penyidikan. Demikian saran. Kalau kalian pengen ngelihat aku, mendingan kalian sekarang cepet beli. Karena kalau kalian nggak beli, aku bakalan menghilang lagi selamanya. Aku bakal menghilang selamanya, pokoknya mah. Gak bisa ambiarin Kak, karena nih udah diambiarin. Iya, karena ini tuh lagi diskon. Sekarang ini lagi diskon. Karena ini harga aslinya 150.000 jadi 73.000. Ini juga tadinya harganya 150.000 jadi 52.000. Ini yang tadinya harganya berapa? Harganya 400 ribuan. 400 ribuan, sekarang jadi 360.000 aja. Jadi buat kamu yang pengen beli, mendingan kamu beli sekarang, mumpung lagi promo. Karena kalau kamu nggak beli sekarang, nggak akan dapat promo. Dan mumpung juga lagi ada aku, karena aku nggak akan muncul lagi. Maksudnya muncul itu, aku mau tetap masih mau refreshing dulu. Jadi aku belum mau on sosmed atau apapun itu. Nanti aku on sosmed lagi. Nggak ada gratis ongkir. Biasanya dapat gratis ongkir dari voucher-voucher TikTok. Kamu redeem vouchernya. Nah, biasanya kalau kayak gitu kamu dapat voucher gratis ongkir. Siapa tuh? Gitu semuanya. Geng sirku, cuy. Jangan nggak datang lu pada saat persidangannya KNM, ya. Datang lu on time. Undangan resmi dari anggota DPRI aja lu pada nggak datang, segerombolan serentak lagi nggak datang. Ada gila-gilanya emang. Ingat ya, ini kasus besar. Seluruh Indonesia Raya Merdeka ini udah pada tahu. Viral. Kita serahkan semuanya dengan pihak berwajib dan tim-timnya. Karena gue yakin ini tidak main-main. Pasti mereka punya ketentuan dan menyelidikinya lebih dalam. Dicek itu sumber uangnya dari mana, ya kan? Bila perlu dimiskinkan. Karena sudah menipu dengan cara berjualan skincare yang overclaim, overpriced, dan juga penuh dengan merkuri, serambi, serem. Hal yang tidak boleh dijual. Contohnya Diana Salmon yang ada jarum-jarumnya itu. Itu hanya medis yang boleh melakukannya. Dan itu kenapa? Kenapa nggak diperhatikan? Itu harus diselidikin total. Pokoknya pesan gue buat kalian harus hati-hati. Banyak pelajaran yang kita ambil dari case ini semuanya. Ya, apalagi kalau misalnya orang jualan itu dengan cara menunjukkan duit lah, menunjukkan inilah, menunjukkan itulah, cuy. Emang ada ya di marketing begitu caranya? Kita jualan, kita kasih lihat tuh tumpukan duit. Buat apa? Udah paling benar apa? Pergi ke beauty clinic yang ternama. Di Indonesia Raya Merdeka ini banyak. Ya, lotion kalau mau putih nih kulit. Ya, nih beli lotion yang emang dia tuh udah terregistrasi, udah lama. Yang penting sehat. Kalau mau kurus, olahraga. Ya, pilih yang benar-benar harus lebih teliti, di review total, di filter total. Nikita Mirzani dapat perlakuan istimewa usai ditahan. Begini penjelasan pakar hukum. Nikita Mirzani masih mendekam di tahanan terkait dugaan pemerasan terhadap pengusaha skincare Reza Gladys. Di tengah proses hukum yang berjalan, muncul spekulasi bahwa Nikita Mirzani mendapatkan perlakuan khusus selama berada di tahanan Polda Metro Jaya. Sikap Nikita sejak ditahan juga sempat menarik perhatian publik. Pasalnya ia tampak tenang meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan. Melansir dari Tribun Seleb menanggapi isu tersebut, praktisi hukum Deolipa Yumara memberikan klarifikasi. Deolipa menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus bagi siapapun yang tengah menjalani proses penahanan oleh kepolisian. Jadi dugaan perlakuan istimewa terhadap Nikita Mirzani jawabannya tidak ada perlakuan istimewa karena dia ditahan, ucap Deolipa.
Ketika sudah ditahan itu nggak ada istimewanya. Siapapun yang ditahan, yang dipenjara udah nggak istimewa lagi, terang Diolepa. Itu udah benar kerja dari pihak penyidik Polda Metro Jaya, imbuhnya lagi. Terkait belum adanya rilis resmi dari kepolisian mengenai kasus Nikita Mirzani, Diolepa menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi wewenang Humas Polda Metro Jaya. Ia menyebutkan bahwa tidak semua kasus harus diumumkan ke publik. Jadi ada perkara yang kemudian dirilis karena kepentingan hukumnya dan ada perkara yang tidak dirilis, katanya. Jadi tidak semua perkara harus dirilis, tergantung dari Humas, jelasnya lagi. Tapi nanti kalau ada teman-teman media yang minta kepada Humas Polda Metro Jaya, pasti dirilis sama mereka, biasanya begitu, lanjut Diolepa. Melansir dari Kompas.com, pengacara Fahmi Bahmid mengungkap kondisi Nikita Mirzani selama berada di tahanan Polda Metro Jaya. Nikita bersama asistennya Mail Saputra telah ditahan di rumah tahanan rutan Polda Metro Jaya selama 20 hari sejak Selasa 4 Maret 2025. Keduanya ditahan setelah dilaporkan oleh dokter kecantikan Reza Gladys dalam kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nikita dalam keadaan sehat, kata Fahmi saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Rabu 12 Maret 2025. Fahmi Bahmid mengatakan Nikita Mirzani harus kuat demi memperjuangkan kebenaran. Ini adalah bentuk memperjuangkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, apapun resiko harus dihadapi, kata Fahmi. Fahmi mengaku hampir setiap hari mengunjungi kita di Polda Metro Jaya. Bisa bersama Dr. Oki Pratama, namun ia enggan memberikan komentar mengenai kemungkinan pengajuan penangguhan penahanan bagi Nikita Mirzani. Seperti diketahui, Nikita Mirzani dan Mail Saputra telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan senilai 5 miliar terhadap Dr. Reza Gladys.